Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Dia Astika bisa menyapa Anda kembali di program Expose, lebih dekat, lebih santai. Dan di Expose kali ini kita akan berkenalan dengan Saka Milenial. Kira-kira apa itu Saka Milenial dan seperti apa tugas dan fungsinya? Kita hari ini akan membahasnya bersama dengan para narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Kita sapa terlebih dahulu. Ini yang pertama ada Dr. Kusuma Adi Ahmad SEMT. Beliau ini adalah selaku Ketua Saka Milenial. Halo, ini enaknya manggilnya apa nih Pak? Kakak. Kakak aja ya, Kak Adi ya? Ya. Atau Kak Dia? Kakak Dia. Kakak Dia. Oke. Berikutnya kita juga kehadiran ada Kak Sri Rohimatun ya. Beliau ini adalah Wakil Sekretaris Saka Milenial. Betul. Gimana kabarnya Kak Sri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semangat ya? Semangat. Oke, seperti yang tadi saya sudah katakan di awal ya, bahwa kita akan berkenalan lebih jauh lagi dengan Saka Milenial. Kira-kira apa itu Saka Milenial gitu ya. Jadi mungkin langsung saja nih kita bahas, kita mulai perbincangan tentang Saka Milenial ini. Kita ke Kakak Dia dulu nih. Ya. Kak, apa sih sebetulnya Saka Milenial itu ya, biar pemirsa nih juga tahu nih. Ya. Saka Milenial itu sebetulnya singkatan ya. Oke. Jadi Satuan Karya Pramuka. Milenial itu Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital. Oke. Jadi disingkat Saka Milenial. Oke, jadi Saka Milenial adalah Satuan Karya Pramuka, ya, Mitra Inovasi dan Literasi Teknologi Informasi Digital. Wow, luar biasa. Sebetulnya ini salah satu wadah gerakan pramuka yang mewadahi para generasi muda yang tertarik dan berminat di TIK. Jadi ini adik-adik dari penegak dan pandega ya, ini nanti bisa bergabung. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi nih, kita ke Kak Sri dulu nih sekarang. Kak Sri, penegak dan pandega itu berarti tingkatannya sesudah apa sih Kak Sri? Kalau pramuka itu dihitung dari usia ya Kak. Kalau pandega itu berarti dari umur 16 penegak dari umur 16 sampai 20. Kalau pandega dari 21 sampai 25. Ya setara dari SMA sampai dengan perguruan tinggi. Oke, jadi di Saka Milenial ini pun banyak teman-teman yang mungkin masih kuliah gitu ya, anak-anak SMA juga gitu ya. Oke, kapan sih Kak ini dibentuknya di Pekalongan sendiri Kak? Jadi untuk pembentukan Saka Milenial itu didasari atas keputusan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pekalongan tertanggal 25 Agustus. Nah, kemudian di tanggal 1 Desember 2022 di tahun yang sama, ini kami dilantik dan dikukuhkan. Jadi memang ada jeda ini untuk konsolidasi internal di Dinas Kominfo. Oke, kalau yang di Pekalongan sendiri, katanya bulan Desember ya? Iya, ya tadi kami dikukuhkan dan dilantik di bulan Desember. Jadi SK Warcapnya tentang susunan kedudukan Saka Milenial masa bakti 2022-2025 ya, itu tertanggal 25 Agustus dan dilantik serta dikukuhkan pada tanggal 1 Desember. Oke, sejauh ini untuk keanggotaannya sendiri nih Kak, sudah berapa sih Kak? Jadi dalam proses pengukuhan pelantikan maupun setelah pengukuhan pelantikan memang ada anggota Saka yang bergabung. Meskipun kami belum melakukan sosialisasi secara resmi, kemudian roadshow ke gudeg ya, gugus depan yang ada di wilayah. Ini dari beberapa
adik-adik ini sudah ada yang bergabung, baik Pandega maupun Penegak. Jadi kita juga sudah terlibat di dalam beberapa kegiatan. Oh, luar biasa ya. Oke, untuk Saka Milenial ini sendiri Kak, apakah ini bersifat umum gitu ya untuk para siapapun yang tergabung sebagai anggota pramuka, Pandega dan Penegak gitu Kak di Kota Pekalongan sendiri misalnya? Kalau itu sih umum ya Kak ya. Oke. Mau dari pangkalan mana, yang penting adalah di wilayah Kota Pekalongan, Kuartir Cabang Kota Pekalongan. Berarti siapa saja boleh tergabung ke Saka Milenial ini gitu ya? Dan harus mungkin memiliki ketertarikan di dunia TIK mungkin ya? Atau tidak harus? Jadi memang ini sebetulnya tidak murni teknologi informasi, tapi ada bagian dari TI yang terkait dengan informasi ini yang bisa juga diikuti ya. Jadi yang terkait dengan literasi digital ini kan non teknis ya, tapi ini juga termasuk di bagian dari Saka Milenial. Oke. Nah untuk keanggotaannya sendiri nih Kak ya, sistemnya seperti apa sih? Mungkin kita bicara tentang strukturnya ya, struktur organisasi, dan nantinya si struktur organisasi ini bisa melaksanakan kerida gitu. Ya, jadi dari struktur organisasi kami melibatkan beberapa entitas terkait dengan TIK untuk bergabung, berkolaborasi di kesakaan ini. Ada dari PGRI yang nanti kami libatkan guru-guru dari SMK Informatika, kemudian ada relawan TIK, kemudian ada Dewan TIK, kemudian yang terkait dengan informasi dan komunikasi, ini juga kami melibatkan kelompok informasi masyarakat KIM, kemudian forum komunikasi media tradisional atau MK Metra, ini juga kami libatkan sehingga entitas-entitas ini bisa mewarnai nanti terkait dengan kegiatan-kegiatan Saka. Nah, kemudian di unsur BIM Saka ini juga ada beberapa keterlibatan dari teman-teman DKC, Kuarsap yang membantu di pimpinan Saka, kemudian di struktur dan Pamong. Nah, ini juga nanti akan ada kolaborasi dengan entitas di luar Sakaan juga. Wow, luar biasa ya. Oke, kita ke Kak Sri nih sekarang ya. Kak, kemarin saya sempat membaca ya bahwa untuk satu Saka Milenial ini bisa terdiri dari 10 hingga 40 orang untuk bisa melaksanakan sedikitnya 2 kerida gitu. Dan apabila lebih dari 40 orang, maka dibentuk Saka Milenial baru. Ini boleh dijelaskan Kak, gimana sih maksudnya? Maksudnya gini Kak, jadi kalau misalnya minatnya terlalu banyak, maka harus ada bukan Saka Milenial baru, Saka Milenial 1, Saka Milenial 2, kayak gitu. Jadi di setiap kerida itu ada 10 anggota. Gunanya itu untuk nanti ketika ada pembelajaran supaya bisa efektif. Kalau lebih dari 10 itu dirasa kurang efektif. Apalagi kan ini tentang ilmu informasi dan teknologi ya Kak ya. Jadi pembelajarannya kan harus face to face dan lebih intens juga kayak gitu. Oke. Tadi sudah sempat dibahas ya kerida. Sekarang kita masuk ke kerida nih Kak. Di Saka Milenial sendiri nih ada berapa kerida sih Kak? Kerida ada 5. Jadi untuk kompetensi ini nanti kita mengusung 5 kerida sesuai dengan kerida di Kuarda Saka Milenial. Itu ada kerida yang terkait dengan literasi digital, kemudian kerida terkait dengan inovasi perangkat lunak, kemudian multimedia, kreasi dan multimedia, telemetri dan robotika, kemudian jaringan komunikasi dan big data,
serta terkait dengan, saya kira itu ya. Itu sudah 5 sepertinya. Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu nih Kak, agar kita juga tahu nih kira-kira apa sih dari kelima krida tersebut nih, biar kita lebih mengetahui lebih mendalam ya. Oke, kita ke krida literasi digital dan internet dulu nih Kak. Apa sih sebetulnya, kita ke Kak Sri dulu nih. Kalau literasi digital kan tentang website, tentang kepenulisan kayak gitu ya Kak ya. Jadi misalnya anggota itu belum berminat di robotika, bisa dulu berminat di literasi digital. Itu seperti saya sendiri, kalau saya dimasukkan ke krida, saya mesti milih literasi digital sih Kak. Jadi memang nanti secara umum banyak mungkin diwarnai di krida literasi digital, karena ini betul krida yang tidak terlalu teknis dan orang-orang yang minat ke TI ini bisa memulai dari krida literasi digital. Jadi terkait dengan pengelolaan konten ya, konten di website, kemudian pengelolaan media sosial, dan tadi yang dijelaskan oleh Kak Sri. Oke, untuk yang literasi digital khususnya nih Kak, sudah apa saja sih yang misalnya ada program-program tertentu nih di literasi digital yang mungkin akan atau sudah dibikin gitu, misalnya kayak teman-teman menulis satu artikel tentang sesuatu gitu, atau apa nih kira-kira? Jadi memang untuk kegiatan semua krida ini baru dimulai di tahun ini. Tahun lalu kita lebih ke partisipasi, kepesertaan, kemudian upgrading terkait dengan kompetensi pengelolaan Saka di tingkat WhatsApp. Nah, mulai tahun ini kita akan melakukan berbagai kegiatan yang terkait dengan pelatihan secara reguler untuk masing-masing krida. Nah, khusus untuk yang krida literasi digital, nanti akan ada pelatihan-pelatihan terkait dengan penulisan blog, kemudian pengelolaan media sosial, kemudian yang terkait dengan website. Ini sebetulnya nanti untuk pengembangan websitenya ada di krida inovasi perangkat lunak, tapi yang terkait dengan konten websitenya ini nanti masuk di krida ini. Nah, kemudian yang lain literasi digitalnya ini termasuk advokasi masyarakat terkait internet sehat, aman. Itu nanti bagian dari kegiatan ini. Wow, ternyata luar biasa ya Kak ya. Oke, tadi saya sempat tertarik dengan yang literasi digital ini ya, kira-kira. Ini penasaran nih Kak, untuk pelatihnya sendiri nih ya, ini apakah mengambil dari ahli yang di bidang literasi misalnya, atau seperti apa sih Kak? Iya, untuk literasi digital memang yang terkait dengan digital intelligence ya, bagaimana kita memanfaatkan teknologi digital dari aspek-aspek teknis dari Dinas Kominfo bisa menjadi narasumber. Namun terkait dengan literasi digital, terkait dengan yang orientasinya pada konten, filter, dan lain sebagainya, ini bisa juga dari Kominfo maupun dari narasumber yang kompeten di bidang itu. Jadi intinya yang literasi digital ini lebih kepada bagaimana memfilter overload informasi, kemudian termasuk antisipasi konten-konten yang termasuk kategori hoax ya, dan literasi-literasi yang terkait dengan bagaimana pemanfaatan sumber informasi yang ada di internet yang itu kredibel dan terpercaya informasinya. Jadi lebih kepada tataran itu, dan ini saya kira di Dinas Kominfo ada beberapa personil yang kompeten di bidang itu. Namun kita tidak menutup kemungkinan kita bisa kolaborasi dengan entitas lain yang concern terkait dengan literasi digital. Untuk internet aman dan sehat, kami juga sudah ada strukturnya. Oke. Wow, luar biasa sekali ya Kak ya. Oke,
Kalau dari Kak Asri sendiri nih Kak, sejauh ini mungkin sudah ada rancangan ya, kedepannya mau bikin konten apa misalnya, atau seperti apa nih adik-adiknya? Kita bikin kontennya ya penulisan berita yang ada di website sama mungkin Instagram, kayak itu kan kita sudah punya Instagram ya. Tapi lebih awal-awal kita akan mengusung tentang latihan rutin, kita itu belajar apa aja sih, walaupun di luar pramuka penegak dan pramuka pandega yang tidak ikut Saka milenial itu bisa tahu di Saka milenial itu belajar apa aja dan lebih bisa menarik minat sih. Oke, kita akan bahas krida-krida yang lainnya Kak setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Expose, lebih dekat, lebih santai. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Expose, lebih dekat, lebih santai, dan saya masih bersama dengan para narasumber kita hari ini. Gimana Kak, masih semangat? Semangat. Semangat ya, harus ya. Oke, tadi kita sempat membahas krida ya. Kita masih lanjut lagi nih, pengen tahu dan pengen kenal lebih dekat dengan krida-krida yang ada di Saka Milenial. Tadi sudah dibahas tentang krida literasi digital dan internet ya. Oke, berikutnya ini ada krida telemetri dan robotika. Itu seperti apa tuh Kak? Iya, jadi untuk telemetri dan robotika ini lebih kepada keterampilan, skills yang terkait dengan sensor, teknologi sensor maupun Internet of Things dan robotika. Jadi nanti yang tergabung di Saka ini itu di samping terkait dengan aspek kognitif pengetahuan tentang teknologi telemetri dan robotika, ini juga nanti ada keterampilan teknis ya, teknis praktis maupun nanti pengembangan terkait dengan produk memanfaatkan teknologi ini. Jadi misalnya di teknologi sensor atau Internet of Things itu nanti anggota ini bisa dilatih terkait dengan sensor banjir misalnya. Ini nanti di samping untuk peningkatan kompetensi dari anggota, ini juga bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Dan ini sensor-sensor ini bisa ditanam di area terdampak banjir misalnya. Ini bisa juga memberikan alert atau pemberitahuan nanti di level tertentu apabila kenaikan permukaan air, ini akan memberikan informasi kepada pengambil kebijakan atau komunitas yang terlibat. Oke, apakah itu sudah masuk ke rancangan mungkin kedepannya akan membuat seperti itu Kak? Iya kita yang pertama aspek kognitif ya, itu pasti nanti akan ada fondasi dasar terkait dengan materi itu, kemudian meningkat ke case based, jadi case based learning, pembelajaran berbasis kasus, nanti ada masalah-masalah yang bisa disolusikan dengan teknologi sensor, Internet of Things maupun robotika. Kemudian dari project based ini, project based learning ini pembelajaran yang berbasis project, ini juga nanti teman-teman dari anggota ini bisa secara tim based ini mengembangkan produk tertentu yang sederhana ya, praktis ya, terapan praktis di bawah bimbingan instruktur. Oke. Wow, ternyata tidak hanya kepramukaan saja gitu ya, kayak ini Saka Milenial ini sungguh luar biasa nih pemirsa, dimana bisa sangat menurut saya ini terlalu visioner ya untuk anak-anak yang seusia Pandega dan Penegak ini gitu ya. Oke, saya penasaran lagi nih Kak, ini ada krida jaringan komputer dan big data. Big data ini seperti apa sih Kak? Iya, jadi terkait krida ini kita sadari bahwa pengguna internet itu mungkin bisa saja hampir sama dengan jumlah populasi yang ada gitu kan.
dan bahkan setiap dari kita itu menghasilkan data, baik itu di media sosial maupun di ranah TI ya, apapun ya. Dan informasi yang tersebar di dunia maya ini pasti akan mendatangkan informasi yang berlebih apabila kita tidak bisa memfilter atau mengelola informasi. Nah, big data itu hadir salah satunya adalah untuk pengelolaan itu. Jadi data-data semesta, data-data yang bertebaran, baik data terstruktur maupun tidak terstruktur seperti di media sosial, foto, voice. Nah, ini semuanya bisa diolah. Nah, pengolahan ini tentu nanti bisa ke ranah deskriptif terkait dengan data yang bisa didapatkan. Kemudian apabila nanti data-data ini bisa diprediksi, ini akan menghasilkan predictive analytics, dan bahkan dari prediksi ini untuk berbuat sesuatu ini bisa saja mengarah ke preskriptif. Nah, data-data ini bisa di mining namanya, data mining. Jadi bisa digali datanya, nanti diperuntukkan untuk satu mendapatkan deskripsi apa yang terjadi, kemudian prediksi what next, dan preskriptif terkait dengan apa yang harus dilakukan terkait dengan prediksi yang ada. Wow, ternyata begitu ya pemirsa ya, big data ya. Mungkin masih banyak dari kita yang awam gitu Pak ya. Oke, kita Kak Sri nih. Oke, Kak Sri, saya penasaran nih, apakah dari para anggota Saka Milenial ya, si adik-adik penegak dan pandega ini, mereka memilih sendiri nih krida-kridanya atau ditentukan sesuai bakat minat mereka atau seperti apa nih Kak? Kalau untuk krida itu biarkan mereka memilih sendiri, karena takutnya kalau dipilihkan kan tidak sesuai. Gitu. Tapi nanti setelah dia menyelesaikan tanda kecakapan khusus, dia bisa berganti ke krida yang lainnya, kayak gitu. Jadi tidak melulu hanya menguasai satu krida, bisa semuanya dikuasai oleh dia. Bisa rolling gitu berarti ya. Oke, tadi ada syarat kecakapan khusus itu apa tuh Kak? Tanda kecakapan khusus. Jadi nantinya untuk mendapatkan itu harus ada syarat-syaratnya. Seperti misalnya di literasi digital dia harus bisa menulis di blog atau website berapa tulisan seperti itu, baru dia bisa mendapatkan yang namanya tanda kecakapan khusus seperti itu. Untuk nantinya dipasang di seragam seperti itu Kak. Oke, berarti itu sebagai penanda ya, kalau itu sebagai dia tuh masuk ke krida mana gitu, ada di seragamnya gitu ya. Wow, menarik ya. Oke, kita ke Kak Kadia lagi nih sekarang ya. Dari krida-krida tersebut nih Kak, ini kan menarik ya, dimana ketika anggota pramuka gitu ya, yaitu penegak dan pandega, mereka dilatih dan dibina sedemikian rupa sesuai bakat dan minatnya tentunya. Kemudian untuk pembinanya sendiri ya, untuk menerapkan atau mentransfer ilmu mereka ke para anggota ini dengan cara seperti apa sih Kak? Iya, jadi kita yang pertama lecture ya, maksudnya semacam kayak penyampaian materi. Macam guru dan siswanya sebenarnya. Iya, jadi kita ada pelatihan namanya nanti secara reguler, itu kita berikan di kelas. Kemudian dari penugasan ya, tugas-tugas termasuk diskusi, yaitu kita juga open ya forumnya, dan ini bisa dilakukan hybrid ya, maupun salah satu dari media yang bisa digunakan, baik itu tatap muka maupun tatap maya. Jadi kelebihannya ya mungkin sekarang di semua Saka ya, tapi di Saka Milenial itu menjadi alternatif yang sudah terbiasa nantinya bahwa pembelajaran ini bisa dilakukan secara tatap muka, kemudian secara tatap maya. Tatap mayanya pun ini nanti bisa daring sinkron maupun daring asinkron.
Apa itu, Kak? Jadi daring sinkron itu live ya, kayak seperti ini. Nanti online instruktur menyampaikan langsung materi, kemudian peserta bisa langsung interaksi. Itu daring sinkron. Asinkron, instruktur melakukan rekaman materi, kemudian disampaikan ke anggota bisa mengakses kapanpun. Tapi kalau sinkron ya ada schedule tertentu yang disepakati. Nah, kemudian hybrid itu ada yang hadir di tempat untuk interaksi langsung, ada yang melalui daring. Oke, wow, luar biasa ya. Oke, tadi sempat dibahas nih Kak ya, bahwa Saka Milenial ini terbuka gitu ya, untuk berkolaborasi dengan entusias manapun gitu ya. Dan salah satunya ini kuartir cabang ini bekerja sama atau mungkin berkolaborasi dengan instansi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya di Pekalongan kita ada Dinas Kominfo ya Pak ya. Iya Kak ya. Oke, terus kita penasaran nih, seperti apa sih sebetulnya bentuk kolaborasi dengan instansi tersebut Kak? Jadi untuk kolaborasi yang terkait dengan WhatsApp, karena kita urusannya di komunikasi dan informatika, komunikasi lebih pada informasi dan komunikasi, bisa supporting kegiatan-kegiatan WhatsApp yang terkait dengan PR, public relation atau hubungan kemasyarakatan, kemudian publikasi media terkait dengan kegiatan-kegiatan WhatsApp, maupun supporting yang terkait dengan pengembangan misalnya aplikasi ini yang untuk segmen aplikasi informatikanya. Nah, ini semua bisa kita kolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan WhatsApp, termasuk kegiatan WhatsApp yang katakanlah membutuhkan intervensi teknologi informasi. Nah, dari Saka Milenial ini siap berkolaborasi. Luar biasa ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Sri nih? Iya, jadi untuk Warcap sendiri menaungi beberapa Saka, Kak. Gitu. Di strukturnya Warcap sendiri ada masuk pimpinan Saka. Nah, salah satunya adalah Saka Milenial. Masih ada beberapa Saka lagi. Misalnya Saka Kencana yang dinaungi oleh Dinas Sosp 2KB, Saka Pariwisata misalnya. Pariwisata itu sampai saat ini sedang off di Dinas Pariwisata. Terus ada Saka Wirakartika, TNI Angkatan Darat, Saka Bahari, TNI Angkatan Laut, Saka Kalpataru di Dinas LH, dan juga Saka Bakti Husada di Dinas Kesehatan. Dan yang baru hampir sama dengan Saka Milenial itu ada Saka Adiasta Pemilu, Saka Bawaslu, seperti itu. Wow. Memang saling bersinergi sebetulnya ya dengan dinas-dinas atau instansi terkait ini ya Kak ya. Wah, luar biasa ya. Oke, Kak Sri nih ya. Tadi saya sempat membaca bahwa di masing-masing kerida itu terdapat pimpinan kerida gitu. Tugasnya ngapain sih sebetulnya pimpinan kerida itu? Oke. Untuk pimpinan kerida sendiri mengkoordinir ya Kak, bagaimana anggotanya, mau latihannya tiap hari apa, itu juga ada. Terus menentukan siapa instrukturnya, siapa pelatihnya setiap pertemuan. Karena itu kan pelatihan yang nggak cuma selesai satu hari, tapi tetap berlanjut seperti itu. Oh, jadi memang yang menentukan ya. Apakah dia dipilih secara kesepakatan misalnya, atau seperti apa nih pemilihannya si pimpinan kerida tersebut? Untuk pimpinan kerida kan maksudnya Dewan Saka, di bawah naungan pimpinan Saka. Jadi itu nanti ada musyawarahnya sendiri Kak. Yang dipimpin adalah yang dipilih ketua Dewan Saka dan wakil ketua Dewan Saka. Nanti ada rapat khususnya lagi untuk memilih pimpinan setiap kerida. Yang tentunya dia sudah lebih dulu dibekali apa sih yang ada di kerida itu. Berarti dia lebih satu tingkat lebih jauh gitu ya dibanding anggotanya gitu ya. Oke, Kak, untuk Saka Milenial ini kan ada struktur organisasinya ya. Dan tadi disebut dengan Dewan Saka. Untuk masa baktinya itu berapa lama sih? Untuk masa bakti Dewan Saka itu 2 tahun. 2 tahun. Berarti kalau di 2022 ini nanti selesai di 2024. Iya, 2024 ya. Oke.
Oke, kita masih akan lanjut lagi nih ya. Kita sekarang akan beranjak ke kegiatannya nih Kak, kegiatan dari Saka Milenial ya. Dan nanti kita juga akan mengupas kegiatan-kegiatan dari si Saka Milenial ini. Oke, yang pertama tadi saya sempat membaca Kak, ada salah satunya kegiatan yang berkaitan dengan wawasan kebangsaan. Boleh dong diceritakan Kak, itu seperti apa sih kegiatannya? Ya, untuk kegiatan wawasan kebangsaan ini lebih kepada penanaman terkait dengan cinta tanah air, kemudian kebudayaan, kemudian lagu-lagu Indonesia, lagu kebangsaan ya. Kemudian terkait dengan bagaimana komitmen terkait NKRI, ya, jadi termasuk juga concern terhadap isu-isu radikalisme itu di wawasan kebangsaan. Wow, lumayan berat ya ternyata ya. Oke, mungkin dari Kak Sri ada tambahan Kak? Sejauh ini sudah seperti apa nih? Kalau untuk wawasan kebangsaan itu materi yang sebenarnya nggak hanya di Saka Milenial sih. Semua ya. Harus ada di semua pramuka ya, di pramuka kayak gitu kan. Oke, ya, kayak fondasinya gitu. Oke Kak, kita akan bahas lagi ya setelah ini, karena kita akan melihat setelah jeda pariwara berikut ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Di Expose, lebih dekat, lebih santai, kita masih akan melanjutkan lagi perbincangan kita yang seru sekali ya dengan Saka Milenial. Oke, Kak, kita lanjut lagi, tadi sempat terpotong ya, tadi sudah dibahas seputar kegiatan wawasan kebangsaan gitu ya. Dan berikutnya ada salah satu kegiatan juga yaitu berpikir komputasi. Nah, ini kita penasaran nih Kak, apa sih sebetulnya berpikir komputasi ini? Ya, jadi berpikir komputasi lebih pada aspek kognitif terkait bagaimana anggota ini berpikir layaknya komputer. Jadi nanti terkait dengan inputan yang ada harus bisa memberikan beberapa jenis tipe inputan yang nanti kemudian bisa diproses dengan metode apa, kemudian output. Nah, output ini tidak hanya sebetulnya produk atau sebuah bentuk yang hanya selesai di kegiatan, tapi bagaimana output ini bisa membawa benefit atau manfaat. Nah, tentunya ini perlu pemberlanjutan agar manfaat ini bisa nanti berdampak. Nah, jadi berpikir komputasi itu lebih kepada bagaimana mindset ya yang diarahkan oleh pembina atau instruktur nanti terkait dengan literasi digital maupun gerida-gerida yang lain. Oke, jadi singkatnya adalah berpikir komputasi ini adalah gimana sih caranya membentuk mindset para anggota agar berpikir seperti komputer yang bisa menginput, memproses, dan juga memberikan input dan memberikan outputnya gitu ya Kak ya? Iya, jadi analogis sederhananya seperti itu. Oke, berikutnya kita menuju ke internet sehat nih, kita ke Kak Sri nih sekarang nih. Oke, kegiatan internet sehat itu meliputi apa saja sih Kak? Untuk kegiatan internet sehat itu nantinya akan ada programnya ya Kak Edi ya. Apa tuh? Programnya yaitu kita akan roadshow ke kelurahan-kelurahan supaya nanti kelurahan sendiri yang akan mencarikan peserta. Baik itu Karang Taruna atau pemuda-pemuda yang di sekitar gitu. Dan di situ kita akan mulai sosialisasi bagaimana itu internet sehat. Nah itu yang disosialisasikan atau yang diberikan penyuluhan semacam apa sih Kak? Misal internet sehat, kira-kira tentang apa ya gitu? Jadi terkait internet sehat memang kontennya beragam.
Tapi at least internet sehat itu terkait bagaimana pemanfaatan internet untuk kebermanfaatan baik diri sendiri maupun orang lain. Kemudian internet sehat ini terkait dengan bagaimana memfilter informasi-informasi hoax, bagaimana memfilter informasi-informasi yang bagus untuk bisa diteruskan. Internet sehat ini terkait dengan bagaimana kita berinteraksi sesama netizen di dunia maya. Kemudian bagaimana kita berteman, menghadapi pertemanan yang mutual maupun yang baru. Ini juga bagian dari literasi, termasuk detoksifikasi, jadi kecanduan gadget dan lain sebagainya. Ini juga bagian dari internet sehat. Wow, luar biasa ya ternyata ya. Oke, tadi sempat disebutkan ada detox misalnya. Mungkin itu lebih untuk anak-anak remaja sekarang mungkin yang terlalu over mengonsumsi media sosial misalnya. Scroll every day gitu ya, every time gitu ya kayak. Oke, itu mungkin menyasar pada generasi tertentu gitu. Sedangkan untuk Saka milenial sendiri nih, misalnya memberikan penyuluhannya, apakah hanya untuk anak-anak muda saja atau gimana nih Kak? Iya, sebetulnya segmentasinya itu tidak hanya tadi pemuda ya, atau ibu-ibu yang ada di wilayah itu, betul, karena kami menyadari justru lahirnya Saka milenial itu dilatar belakangi oleh para generasi milenial ya, generasi milenial, Z maupun Alpha, yang mereka cenderung pemanfaatan atau penggunaan teknologi informasi terutama untuk akses internet itu tinggi. Nah ini juga ada banyak program, salah satunya sosialisasi ke sekolah-sekolah, roadshow ke sekolah-sekolah terkait dengan termasuk kategori literasi digital ini. Dan kemudian kita juga melakukan kampanye ya, ini di berbagai media yang dimiliki, termasuk media sosial. Ya. Dan yang terkait dengan ini memang kita mengedepankan karakteristik dari segmen ini. Mereka lebih cenderung menyukai visual, kemudian durasi yang singkat. Nah ini yang harus kita ikuti ya untuk segmentasi mereka, konten-kontennya. Mungkin termasuk biasanya itu para ibu-ibu gitu ya, kayak yang menelan mentah-mentah berita yang masuk ke mereka gitu ya. Apakah itu juga termasuk misalnya mencegah, gimana sih caranya mencegah berita-berita atau memastikan jika berita itu tuh benar atau tidak gitu? Ya, itu memang bagian dari nanti roadshow tadi yang disampaikan Kak Fitri untuk segmentasi ibu-ibu. Ini juga bagian dari filter informasi, bagaimana cara ngecek informasi, kemudian informasi ini meskipun benar, apakah layak atau bermanfaat diteruskan atau tidak, ini nanti bagian dari materi yang akan disampaikan. Oke, bagus sekali ya Kak ya. Oke, kita sekarang beralih ke tadi ada keterampilan khusus literasi digital dan teknologi informasi komunikasi. Nah, ini bentuk literasi digitalnya semacam apa sih Kak? Tadi sempat dibahas di awal ya, dan kita ingin perdalam lagi di sini. Ada pembuatan website, kemudian ada penulisan blog gitu ya. Kemudian bijak di media sosial, bijak dalam bermedia sosial. Kemudian ada juga bisa sebagai pembicara di literasi digital. Boleh dong Kak dijelaskan kita ke Kak Sri dulu nih. Kira-kira seperti apa sih Kak masing-masing dari segmentasi ini? Untuk literasi digital ya, literasi digital itu ada banyak dan luas sekali gitu Kak. Untuk penulisan website kita juga menggunakan sesuai kaedah yang ada untuk penulisan berita. Jadi supaya kita terhindarlah dari yang namanya hoax dan yang namanya salah penggunaan EYD atau dan lainnya gitu. Biar sesuai ya.
bisa dikatakan sedikit-sedikit bisa belajar menjadi seorang jurnalis kayak gitu, untuk jadi pembicara. Untuk yang pembicara, ini juga bisa melatih, kalau misalnya itu yang pesertanya itu adalah teman-teman di tingkat penegak Pandega, maka pembicaranya cukup di Dewan Saka. Itu juga bisa melatih teman-teman Dewan Saka supaya bisa berbicara di depan halayak umum, gitu Kak. Dan melatih jiwa kepemimpinan juga. Memberikan pelajaran sekaligus belajar gitu ya. Iya. Oke, ini sejujurnya saya dari background sastra, mungkin bisa nanti Kak Oke. Nanti kita bisa kolaps ya. Nanti kita bisa berkolaborasi gitu ya Kak ya. Oke. Untuk sejauh ini Kak, berarti untuk praktiknya sendiri belum ya? Belum. Itu belum. Kita baru nanti semua program itu running di 2023 ini. Oke, sangat tidak sabar ini ya saya ya. Oke, tadi bahas penyuluhan sudah. Oke, tadi juga saya sempat membaca menjadi seorang Saka milenial atau mungkin sebenarnya di segala Saka gitu ya. Ini bisa menjadi contoh dan teladan kepada masyarakat ya dalam mengamalkan Pancasila dan Dasar Dharma Pramuka. Itu seperti apa sih Kak sebenarnya implementasinya di kehidupan sehari-hari gitu misalnya nih? Banyak ya Kak implementasinya saja. Jadi nggak melulu Saka milenial itu tentang teknologi kayak gitu, tapi juga kan ada itu cinta alam dan sesama manusia. Kita juga harus terjun ke masyarakat, gitu. Karena di Pramuka itu ada 3 tribina, salah satunya adalah bina masyarakat. Jadi setelah kita selesai di bina diri dan bina satuan, kita harus juga membina masyarakat. Supaya apa ilmu yang kita dapat bisa ke milenial, bisa kita terapkan di masyarakat. Oke, mungkin ada tambahan nih Kak dari Kakak dia? Iya, yang terkait dengan tadi, memang inilah salah satu bentuk dedikasi dari Saka milenial. Tidak hanya TI, tapi non-TI yang kita juga harus berikan. Wawasan kebangsaan, kemudian terkait dengan penanaman nilai-nilai Pancasila. Ini juga menjadi hal dasar ya, yang tentunya ini juga berlaku di semua Saka, dan ini menjadi bagian dari kegiatan nanti untuk sosialisasi, untuk penyuluhan ini di masyarakat. Oke, luar biasa ya. Oke, tadi juga ada salah satunya kegiatan itu biasanya Pramuka kan berkemah gitu ya Kak ya. Untuk di Saka milenial sendiri nih Kak, ada nggak sih mungkin nanti perkemahan yang mungkin mengusung tema dengan sesuatu yang berkaitan dengan teknologi atau digital misalnya? Seperti apa nih Kak? Sebetulnya hadirnya Saka milenial itu joke-nya ya, candaannya itu bisa mendisrupsi kegiatan-kegiatan kepramukaan. Misalnya kemah kita bisa kemah virtual gitu kan. Jadi dimanapun berada kita bisa melakukan kemah. Dan ini sebetulnya juga kegiatan seperti ini juga sudah ada dan sudah diinisiasi di Jota Joti ya, Jambore on the air dan on the internet. Nah itu juga sudah dilakukan, sehingga hadirnya Saka milenial ini kegiatan-kegiatan yang sifatnya tatap maya ini juga bisa atau lebih mudah ya, kita tidak ada keterbatasan lagi di tempat maupun waktu, termasuk uniformnya ini juga bisa kita manfaatkan nanti avatar ya. Tapi untuk kegiatan kemah ini tetap ada nanti untuk tatap muka. Nah program-programnya yang di lapangan ini yang paling mudah memang literasi digital nanti, meskipun di lapangan nanti lebih pada tataran kalau misalnya dari Krida-Krida itu sudah ada produknya yang itu bisa didemokan di perkemahan itu salah satu bentuk output yang mungkin bisa di-share ke peserta atau ke masyarakat. Oke, wah luar biasa. Itu nanti kalau ada kemah virtual saya ikut kali ya. Oke, Kak,
ada nggak sih misal literasi digital gitu ya yang berkeinginan untuk turun langsung misal menyapa anak-anak dan mengajak mereka mengenalkan kepada mereka literasi gitu ya, khususnya literasi digital, atau seperti apa nih Kak kira-kira? Ada nggak untuk khususnya untuk anak-anak gitu loh? Oh, untuk anak-anak ya, tadi bina masyarakat itu masyarakat tidak hanya masyarakat dewasa, tapi termasuk segmentasi anak-anak. Ya, jadi anak-anak ini justru menjadi fondasi karena mereka ini tergabung di generasi alpha ya, post generasi Z, dan ini rata-rata digital native, jadi lahir itu sudah eranya gadget ya. Nah, ini justru segmen yang penting ya, karena kalau di zaman mungkin pengelola Saka milenial ini yang kolonial, ini yang lahir baru ada handphone itu setelah sekian tahun ya. Ini akan menjadi tantangan yang lebih menarik karena yang dihadapi adalah memang yang digital native. Kayak kita agak ngebut ya karena durasinya tinggal sedikit ya. Untuk program terdekat nih Kak, kira-kira apa nih yang akan dilaksanakan di tahun ini? Jadi program terdekat kami dari pengurus Saka milenial yang pertama akan melakukan orientasi, karena kami baru dikukuhkan dan dilantik di awal Desember. Nanti di Februari insya Allah kami akan melakukan orientasi pengurus dan Dewan Saka ya, anggota yang ada. Nah, kemudian setelah orientasi kita menyusun program kerja yang sudah kita draft, sudah kita rancang ya, nanti kita coba floorkan dan kita masukkan atau feedback dari anggota, kemudian baru kita sosialisasi ini ke gugus depan yang ada di wilayah. Kemudian baru rekrutmen anggota, setelah itu kita pelatihan secara reguler, masuk kemah bakti, penyuluhan dan lain sebagainya, kita running juga setelahnya. Wow, cukup padat ya Kak ya. Kak, terakhir nih Kak, mungkin harapan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan nih Kak kepada ya terkait Saka milenial ini ya, mungkin kepada para pemirsa di rumah. Ya, Saka milenial ini hadir untuk mewadahi para generasi muda yang berminat ya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, khususnya bagi adik-adik penegak dan pandega. Nah, di wadah ini harapannya Pramuka IT Kota Pekalongan ini bisa mentransformasi digital untuk kebermanfaatan bagi sesama, lembaga, dan kota. Mungkin ada tambahan dari Kak Sri, singkat saja. Silahkan, Saka milenial sudah ada di Kota Pekalongan. Hari Pramuka Penegak dan Pandega yang ada di Kota Pekalongan bergabung bersama kami di Saka milenial. Luar biasa ya. Kak Sri dan juga Kakak Dia, tidak terasa ya waktu kita sudah habis ternyata ya. Ternyata 1 jam lamanya kurang rasanya ya untuk membahas hal yang banyak dan seseru ini gitu. Mungkin kita bisa lanjut lagi di lain kesempatan ya Kak ya. Terima kasih untuk sudah hadir hari ini. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita dengan perbincangan sekaligus perkenalan kita dengan Saka milenial yang ternyata tidak hanya Pramuka itu tidak hanya sesempit itu saja gitu ya, bahkan sekarang sudah merambah ke bahkan mengenalkan literasi digital dan juga pengaruhnya kepada masyarakat, gimana sih caranya mereka biar bisa bermanfaat untuk sesama gitu. Dan mungkin itu saja pemirsa Expose kita kali ini. Terima kasih sudah kali ini. Saya Dia Astika dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.